Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film Alive. Film ini disutradarai oleh Ilco yang dirilis pada tanggal 24 Juni 2020. Film ini menceritakan tentang sebuah virus yang tiba-tiba menyebar dengan sangat cepat ke seluruh kota. Seorang gamers bernama Jun berusaha bertahan hidup di apartemennya selama puluhan hari. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar gue makin semangat dalam membuat konten. Oke semuanya, langsung saja ke alur cerita lengkapnya. Di awal film, kita akan diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Jun yang baru bangun tidur. Kemudian Jun melihat sebuah surat di atas meja yang dimana surat itu dari ibunya yang menyuruhnya untuk pergi berbelanja karena di apartemennya tidak ada makanan. Tetapi Jun malah menghiraukan perintah ibunya itu dan malah pergi ke kamarnya untuk bermain game PUBG. Ketika Jun sedang main PUBG, tiba-tiba ada salah satu temannya yang menyuruh Jun untuk melihat berita di TV. Ketika Jun menyalakan TV, tiba-tiba terdengar keributan di luar apartemennya, dan berita pun juga mengatakan bahwa para penduduk mendadak berubah dan menyerang orang-orang dengan kejam. Lalu Jun pun melihat ke arah luar gedung apartemennya, dan terlihat banyak orang yang berlarian untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, terjadi sebuah ledakan di samping apartemennya Jun. Lalu Jun pun melihat seorang anak perempuan yang menggunakan seragam tiba-tiba menggigit ibunya. Hal itu membuat Jun menjadi panik dan ketakutan. Beberapa saat kemudian, Jun mendengar keributan di luar kamarnya. Karena penasaran, ia pun membuka pintu dan tiba-tiba ada seorang laki-laki, yaitu tetangganya Jun yang menyerobot masuk ke apartemennya Jun. Jun pun langsung berusaha mengusir tetangganya itu, tapi ia tetap memaksa agar tetap tinggal di kamarnya Jun. Beberapa saat kemudian, tetangga Jun itu masuk ke toilet. Ketika si tetangga itu di toilet, Jun mendengar berita bahwa orang yang terinfeksi akan menunjukkan gejala menjadi beruntal, menjerit, dan pendarahan mata. Mendengar berita itu, Jun pun langsung membawa senjata untuk mengusir si tetangga itu. Tak lama kemudian, mata si tetangga itu berubah menjadi merah dan bertingkah sangat aneh. Melihat hal itu, Jun pun langsung mendorong tetangganya itu keluar dari kamarnya. Setelah kejadian itu, Jun pun menahan pintu kamarnya dengan kulkas. Jun berusaha menelpon orang tuanya, tapi sayangnya tidak ada sinyal. Jun mendapat pesan dari ibunya yang mengatakan, "Kau harus bertahan." Ia pun menulis "Aku harus bertahan" di sebuah kertas dan menempelkannya di foto keluarganya. Keesokan harinya, Jun memfoto dirinya dengan menuliskan alamat tempat tinggalnya di sebuah kertas dan menguploadnya di sosial media dengan hashtag "Aku harus bertahan" dengan harapan akan ada orang yang menolongnya. Beberapa saat kemudian, Jun menerbangkan ponselnya dengan menggunakan drone untuk mencari sinyal dan menelpon ayahnya. Tapi sayang drone-nya kehabisan baterai dan Jun pun akhirnya menurunkan drone-nya. Untuk menghilangkan kegabutannya, Jun pun main PUBG, tapi tiba-tiba sinyalnya pun hilang. Malam hari pun tiba, Jun melihat seorang polwan yang sedang melawan para zombie. Karena jumlah zombie yang lumayan banyak, polwan itu pun berhasil digigit. Jun berusaha mengambil alih perhatian para zombie dengan cara berteriak, tapi sayangnya itu tidak berhasil. Karena teriakan Jun yang cukup keras, tiba-tiba ada yang menggedor pintu kamar Jun. Ternyata itu adalah zombie gendut yang berusaha masuk ke kamar Jun. Jun berusaha menahan pintu kamarnya, tapi tidak berhasil. Jun pun berlari ke arah balkon dan memancing zombie itu jatuh dari apartemennya. Jun pun memperbaiki pintu yang dirusak oleh zombie itu, dan karena zombie itu, persediaan makanan yang dimiliki oleh Jun jadi berkurang. Hari ketujuh pun tiba. Ketika Jun akan mencuci muka, ternyata di apartemennya sudah tidak ada air, dan bisa dipastikan rencana Jun untuk bertahan hidup menjadi lebih sulit. Hari ke-10 pun tiba, makanan dan minuman pun sudah habis.
namun Jun tidak bisa keluar sama sekali. Beberapa saat kemudian, Jun sadar bahwa ia bisa menggunakan radio untuk meminta pertolongan karena radio tidak memerlukan sinyal HP, tapi ia memerlukan earphone atau headset yang ada kabelnya. Karena Jun anak modern, semua earphone dan headsetnya nirkabel atau tanpa kabel. Hari ke-15 pun tiba. Jun bermabuk-mabukan hingga akhirnya ia pun menghayal bahwa semua keluarganya telah kembali. Dan ketika Jun sedang memeluk ibunya, ia pun sadar bahwa semua itu hanyalah hayalan. Jun pun menangis dan ingin berteriak, tapi ia tidak bisa berteriak karena itu dapat mengambil perhatian para zombie. Karena ia merasa sangat sedih, ia pun kehilangan kesadaran dan terbangun di keesokan harinya. Ketika Jun terbangun, Jun mendapat pesan suara dari ibunya. Karena sinyal HP yang jelek, Jun pun mencari sinyal dengan menggunakan tongsis. Saat Jun mendapat sinyal, Jun mendengar keributan dan suara minta tolong dari ibunya. Hal itu bisa dipastikan bahwa semua keluarganya tidak selamat. Setelah mendengar pesan suara itu, Jun menjadi sangat sedih dan menghancurkan semua barang di rumahnya. Ia keluar dari kamarnya untuk melawan semua zombie, tapi nyalinya ciut ketika melihat banyak zombie yang mengejarnya. Tapi untungnya ia berhasil selamat dan kembali ke apartemennya. Tak terasa hari ke-20 pun tiba. Jun melihat banyak ledakan di kota, dan ia pun sadar bahwa virus zombie itu telah menyebar ke seluruh kota. Karena virus yang sudah menyebar, Jun pun berpikir bahwa dirinya tidak akan bisa selamat. Akhirnya Jun pun memutuskan untuk bunuh diri. Ketika ia sedang mencoba bunuh diri, tiba-tiba ada sebuah laser yang menunjukkan kata jangan. Akhirnya Jun pun membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Orang yang memakai laser itu ternyata seorang wanita cantik bernama Yubin. Jun merasa sangat senang mengetahui bahwa ada orang lain yang masih selamat. Lalu Yubin menyuruh Jun untuk bangun jam 7 pagi. Keesokan harinya si Jun malah bangun jam 10. Lalu Yubin menyuruh Jun untuk bangun jam 7 lagi. Di kamar Yubin ternyata ada satu zombie yang berhasil masuk. Tapi beruntung, zombie itu terkena jebakan yang dibuat oleh Yubin. Yubin pun langsung membunuh zombie itu. Keesokan harinya, Jun bangun sebelum jam 7. Tapi tiba-tiba perut si Jun kesakitan karena kelaparan. Akhirnya Yubin pun mencoba melemparkan tali ke apartemennya Jun. Tapi sayang tidak berhasil. Jun mempunyai ide bagus. Ia mengirim tali ke apartemennya Yubin dengan menggunakan drone. Jun pun akhirnya mendapatkan makanan dari Yubin. Ketika Jun sedang makan, ia melihat satu zombie menarik tali yang dilempar oleh Yubin. Zombie itu pun berusaha naik ke kamarnya Yubin dengan menggunakan tali itu. Jun yang melihat hal itu langsung berusaha menjatuhkan zombie itu dengan menggunakan drone, tapi tidak berhasil. Tapi untungnya Yubin datang dan langsung memotong tangan zombie itu hingga jatuh. Persediaan makanan di kamar Jun tinggal sedikit. Akhirnya ia pun memutuskan pergi keluar kamar untuk mencari makanan. Jun berhasil masuk ke salah satu kamar tetangganya, dan di sana ia berhasil mendapatkan beberapa makanan dan pakaian hangat, dan juga 2 alat komunikasi. Awalnya kamar itu terlihat aman, tapi ketika Jun akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba ada satu zombie yang menyerangnya. Jun pun berusaha menahan zombie itu, hingga akhirnya ia pun berhasil lari dan kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ia membagikan beberapa makanan dan 1 alat komunikasi kepada Yubin. Keesokan harinya, Yubin berterima kasih pada Jun karena telah memberikannya makanan. Dengan adanya alat komunikasi, Jun dan Yubin tidak lagi kesepian. Mereka mau ngobrol layaknya orang pacaran. Mereka pun masak mie bersama sambil ngobrol. Hingga akhirnya Jun mendengar gemuruh seperti turun hujan. Tapi ternyata itu adalah suara para zombie yang berlarian masuk ke dalam gedung apartemen. Melihat hal itu, Jun dan Yubin pun panik. Yubin tidak sengaja menyenggol barangnya hingga menghasilkan suara dan menarik perhatian para zombie. Ketika para zombie sudah berada di depan pintu kamar Yubin, Jun menolong Yubin dengan cara menelpon tetangga Yubin. Hal itu berhasil mengalihkan perhatian para zombie dan Yubin pun selamat.
Setelah kejadian itu, Jun dan Yubin pun memutuskan keluar dari kamar mereka karena mereka sadar tidak aman jika mereka terus berada di kamarnya. Mereka akan pergi ke lantai 8 karena Yubin melihat tidak ada satupun zombie di lantai 8. Yubin keluar dari kamarnya dengan cara melompat menggunakan tali karena Yubin adalah seorang pendaki. Sesampainya di jalan, Yubin melawan semua zombie hingga akhirnya ia pun terdesak saat melawan para zombie itu. Jun yang melihat Yubin hampir tergigit, ia pun langsung memukul zombie itu dengan menggunakan stick golf dan langsung membawa Yubin masuk ke dalam lift menuju lantai 8. Sesampainya di lantai 8, awalnya di sana tidak ada satupun zombie, tapi tiba-tiba banyak zombie berdatangan. Jun pun langsung berusaha menahan para zombie itu, dan Yubin berusaha mencari pertolongan. Dan akhirnya, ada seorang bapak-bapak yang melemparkan bom asap kepada para zombie dan berhasil menyelamatkan Jun dan Yubin. Awalnya si bapak itu bersikap sangat baik, hingga ia pun memberikan Jun dan Yubin makanan dan minuman. Tapi ternyata makanan yang dimakan Jun dan Yubin telah dicampurkan sesuatu yang membuat Jun dan Yubin tidak sadarkan diri. Kemudian si bapak itu mengikat tangan Jun, sedangkan Yubin dibawa ke suatu ruangan yang dimana ruangan tersebut terdapat satu zombie. Zombie itu adalah istri si bapak. Si bapak berniat menjadikan Yubin sebagai makanan istrinya. Zombie itu diikat dengan tali yang cukup panjang. Ketika si bapak melepaskan tali itu, Jun langsung mengambil tali itu, tapi sayang tidak berhasil. Ketika tali itu sudah lepas dari genggaman Jun, ruangan yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Si bapak pun mencoba melihat apa yang terjadi. Dan ketika si bapak membuka pintu, ternyata Yubin sedang melawan zombie itu dan mendorong zombie itu ke arah si bapak. Dan akhirnya si bapak pun tergigit. Melihat hal itu, Yubin pun langsung menembak suami istri yang sudah berubah menjadi zombie itu. Akibat suara tembakan itu, akhirnya para zombie pun mulai berdatangan. Jun dan Yubin yang sudah putus asa, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Ketika mereka mencoba bunuh diri, tiba-tiba terdengar suara helikopter di atap gedung apartemen. Melihat hal itu, akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, dan mereka memutuskan untuk pergi ke atap gedung. Jun dan Yubin pun melawan semua zombie yang menghalangi mereka untuk menuju atap gedung. Ketika di atas tangga, Jun menyuruh Yubin untuk pergi ke atap duluan untuk memanggil helikopter. Sementara Jun akan menahan para zombie yang mengejar mereka. Sesampainya di atap, ternyata sudah tidak ada satupun helikopter. Jun pun berusaha mencari pertolongan dengan cara berteriak, tapi sayangnya tidak berhasil. Para zombie pun mulai berdatangan. Jun berusaha menembaki para zombie itu, tapi tidak berhasil. Ketika Jun dan Yubin sudah putus asa, tiba-tiba datang satu helikopter yang menembaki para zombie. Dan akhirnya berhasil menyelamatkan Jun dan Yubin. Akhirnya mereka pun selamat, dan film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita dari film Alive. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, biar gue makin semangat dalam membuat kontennya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.